Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Bagas K bersama The Bagas K. Hari ini sepertinya gue akan membuat segmen baru untuk channel ini. Ya, kamera dia agak-agak ini, sorry guys. Untuk channel Bagas Kusumohadi yang berjudul Kursi Konbini. Nah, kenapa Kursi Konbini? Ini sebenarnya kayak semacam apa ya, pecahan dari segmen podcast gue dan teman-teman gue yang dulu, yaitu Konbini. Konsultasi berita terkini, terutama itu berita-berita JKT. Waktu itu gue sama Farhan juga. Cuma karena satu dan lain hal akhirnya kita pindahin aja ke sini. Kursi Konbini. Kenapa kursi Konbini? Karena kalau orang-orang kan kadang suka overthinking di luar kursi Indomaret ya. Ya udah, kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol di depan kursi Konbini gitu loh. Sambil ngapain, sambil ngerokok segala macem gitu loh. Iya, gitu. Gua gak tahu Farhan. Enggak ya? Betul. Kenapa? Gua enggak. Lu enggak. Ya kan lu justru yang sering duduk di depan kursi sambil ngopi. Kalau gua ya gua juga sih. Cuma ya mungkin kopi kita beda ya. Gua kopinya, nah ini kita sharing kopi dulu. Lu kopinya apa? Gua kopinya apa? Kalau gua kopinya, kalau di Indomaret dekat kantor gua itu ada kopi gold, Yummy Gold. Kalau lu apa? Kalau Yummy Gold, kalau gua Golda. Oh, lu Golda. Oke. Ya nggak apa-apa lah, karena yang mempersatukan kami adalah JKT. Nah, ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal JKT, oh my god, gila udah lama banget ya gue nggak ngomongin JKT di channel ini. Dan mungkin bareng Farhan juga terakhir kapan, bahkan kayaknya pas kita ngomongin 365 ya, dan itu konten terakhir kami ya. Udah lama banget itu. Nah, hari ini kami pengen sharing-sharing, terutama gue ngajak Farhan aja sebenarnya. Tapi sebelum kita ke topik-topik yang akan kita omongin hari ini, langsung aja kali ya. Di JKT semenjak gue balik udah sebulan, ada beberapa member yang menurut gue sangat bikin gue tertarik. Lucunya member-member itu dari trainee. Tapi sebelum nyampe ke gue nanya Farhan dulu deh gitu. Far, kalau lu nih untuk orang yang, nah, do you consider yourself aktif di JKT atau fandom? Atau lagi enggak sebenarnya? Lu aktif? Aktif gua. Bentar. Sebelumnya kita harus pamer dulu. Kita hari ini pakai baju apa? Gila kan? Bola banget nih, kopi ABC. Ternyata jujur itu gue kira jersey Brazil, coy. Gue kira tuh jersey Brazil. Ya, kalau gue Arsenal. Ini kebetulan aja sebenarnya, gue juga nggak merencanakan ini sama Farhan. Sebagaimana gue tidak merencanakan diri gue. Main, betul, kan? Ya. Dan Arsenal lagi di puncak sekarang. Tahu gue. Sebagaimana gue tidak merencanakan gue balik ngidol. Tapi sebelum sampai itu, Far, oke, kalau lu bilang lu masih aktif, walaupun sebenarnya teater terakhir lu yang pas kita teater hari Selasa, bukan? Iya, teater terakhir gue tuh 2023, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, dan itu sama ade lu juga berarti waktu itu ya? Iya, sama ade gue. Veriho barengan. Oke, member mana yang menurut lu lagi bikin lu tertarik untuk saat ini, Far? Entah dari trainee, selain Jessie lah. Kalau Jessie kan sudah pasti Oshi lu ya. Gue mau jawab Jessie padahal Jessie only. Ya itu gue jelas dong. Kalau Jessie mah siapa yang tidak tahu ya kan? Dada gue kalau dibelah Jessie bacaannya ini. Oke. Cuman selain Jessie ada lagi, ada Daniela, ada Grisel, ada banyak lah. Oh oke. Daniela, Grisel, Arali. Ada lagi? Michi. Tadi Daniela udah ya? Daniela udah. Kalau Gen 12-nya ada Olin. Oke. Ada banyak ya. Aduh, siapa ya? Ada Olin. Perasaan gue sering banget nge-reply Gen 12. Arali, Olin, Nala baru-baru sih, baru-baru ini. Nala, Dem. Aduh, baru-baru berarti pas janjian pas dia baru ini lagi ponian. Iya sih, spesifiknya itu sih. Cuman dulu kayak Nala kayak wah lucu nih, cuman ya udah lewat aja, nggak yang kayak aku Nala banget. Cuman setelah dia ponian kemarin kayak cocok juga. Kalau misalnya trainee yang Gen 13 tuh Intan dari awal ya, Intan tuh cukup menarik perhatian. Intan sama Aulia. Terus sama Jemima sih belakangan. Jemima, oke. Jemima. Oke, itu sebenarnya tadi gue pengen jelasin gitu loh, kayak satu-satu kenapa si Daniela, Grisel. Gini deh. Ya udah lu jelasin aja gitu loh. Kenapa lu suka Daniela, kenapa lu suka Grisel, kenapa lu suka bla bla bla. Tadi siapa aja bahkan, aduh, sayangnya gue gak nyatet tuh.
Nggak apa. Kayaknya gue yang ngasih tahu kenapanya, jawabannya bakal nggak nyambung deh. Mendingan lu aja, guys. Mendingan lu nih, lu baru balik nih, lu siapa member yang lu suka, kenapa lu? Mendingan lu aja yang nggak nyambung nih, kenapa ya maksudnya ya? Iya, karena kan kalau gua kan cuman ya udah berdasarkan sosmed doang, karena gua aktif idolnya juga Twitter doang gitu, bukan yang lihat performnya langsung. Nah, lu kan belakangan sering teater nih. Nah, lu boleh tuh jelasin siapa aja member-member yang lu lagi perhatiin sekarang dan kenapanya. Gua gitu. Oke, thank you. Lu aja deh. Berarti Farhan sebenarnya alasannya lebih ke persona sosmed ya. Sebenarnya menarik juga sih, kayak bisa dibandingin gitu. Iya, alasan yang semua orang kepikiran lah pasti, bukan yang deep banget gitu. Ya, oke. Ya, maksud gue menarik gitu loh, bisa ngelihat POV dari orang yang lihat dari internet aja sama yang performance di teater atau mungkin meet and greet gitu. Nah, kalau lu gimana? Karena for your information juga di tahun ini, ya pokoknya di belakangan yang kemarin ya, yang datang ke meet and greet tuh gua doang tanpa Farhan gitu loh. Farhan gak datang ke meet and greet bahkan gitu loh. Jadi ya emang lagi agak sedikit berbeda juga. Nah, kalau lu nanya gua gitu loh, mana nih member yang tiba-tiba banget bikin gua tertarik? Nggak usah lah ya, gini. Gua udah, walaupun waktu itu gua vakum gitu loh, atau hiatus, atau gua stop karena gue bosen, ya gue suka sama siapa sih dulu, Grisel, Michi, Daisy gue sempet VC berbalik, gue sempet ini Tushoot juga, gue demen siapa, Auya gue demen Trisha kayak sudah melihat lah gue gitu loh, seperti apa lucunya segala macem gitu. Memang pas gue nonton performance juga lucunya nih, maksudnya bukan lucu kocak kayak lucu imut gimana sih Dedek gitu loh, real. Terus gue demen siapa lagi ya waktu itu ya sebelum yang mau gue sebutin sekarang nih gitu, yang gue unexpectedly suka. Gue suka sama siapa lagi ya member itu dulu. Siapa ya, Far? Dulu kita ngomongin siapa ya? Gue Ciput. Iya, Ciput. Lumayan, Ciput cantik banget aja sih lebih tepatnya ya. Lu dulu gendis kan sempet lo. Oh iya. Ya, gendis ya. Nah kan, Farhan yang inget, gue bahkan gak inget dulu sempet gendis gitu. Kayak gendis tuh lebih ke naksir ini aja sih, gue gila nih anak bertalenta sekali gitu. Iya paling itu ya yang gue dari dulu suka lah. Nah semenjak gue balik ngidol sebulan lalu, which is 30 Oktober, gue kan Pajadora tuh ya kan. Gue melihat-lihat dong gitu loh, trainee ini mana aja, siapa aja. Ya sebenarnya selain pengen lihat member, gue juga kangen sama kangen sama suasana, kangen sama euforia yang ada dalam teater. Alhamdulillah sangat terobati, apalagi gue milih setlist yang bener juga kan, Pajadora. Lagu-lagunya gue tahu semua dong. Cocok tuh buat cocok banget. Iya lagi anjir. Dan gue akhirnya melihat satu-satu gitu loh. Kalau kata Marsha kan saya melihat. Terus ya gimana ya? By the way pas kita rekaman ini lagi 6 tahunan di Gen 9 ya, gila gue biru Gen 9 banget emang. 6 tahun? 6 tahun bro. Osi gue dari Gen 9. Berarti 2019 ya? Ya, 2019. Ya. 2019 mereka bertanya siapa Osinya. Waktu itu Osi gue masih baby sih. 2011. Iya 2011. Osi gue waktu itu masih baby, cuma kan gue ngasihin Ashel 2021. Damn, kangen buat gue sama Ashel. Jadi selamat 6 tahun buat Gen 9. Oke, kita lanjut ke apa tadi? Member mana aja yang menurut gue sangat bikin gue tertarik. Pertama, langsung aja kali ya. Pertama, gue nggak expect kalau gue bisa tertarik sama Nachiya, yaitu Ninatu Tachiya. Oke. Maksudnya gini loh, sebelum gue perform, sebelum gue nonton teater, ya perform teater juga boleh ntar kalau mau. Nonton teater, gue nggak ada ekspektasi siapa-siapa, bahkan pas Pajadora Virgi nggak ada soalnya. Oh iya. Gak ada Virgi, jadi kayak ada siapa ya? Gue bahkan nggak tahu siapa-siapa waktu itu, lupa bahkan. Ada Trisha aja lah yang gue tahu. Gitu. Akhirnya gue lihat satu-satu, damn, ada satu member namanya Ninatu Tachiya, waktu. Gue tuh selalu gitu ya. Kalau misalnya ada member aku ini, gitu loh. ini gitu loh. Jangan salah juga gitu loh, tidak semua member saya tertarik. Ada beberapa member sampai detik ini saya kayak, muka Anda nggak ikonik, saya jadi nggak hafal gitu loh.
Gue nggak akan sebut nama karena saya takut sebenarnya. Ada sampai detik Gue ini. mau nanya Siapa? Iya, gue baru mau nanya siapa. Ya udah gini deh. Gue akan sebut, tapi bukan berarti member yang gue sebut ini jelek atau apa, enggak ya gitu loh. Lebih ke gue belum hafal aja. Seperti gue cuma tahu nama nih ya. Ada Riley, ada Ekin, ada Mikaela. Nah 3 dan mungkin beberapa gue juga lupa. Pokoknya 3 ini yang gue kayak, yang mana nih mukanya? Gue tahu nama tapi gue nggak tahu mukanya yang mana gitu. Oh iya. Oke. Oh apa gas? Gue aja ngapalin ngebedain Desi dan Nela 2 tahun kok. Ya elah gampang bro, gue langsung tahu. Noob. Iya. Oke. Natsia ya, Natsia. Kenapa Natsia? Nah ini alhamdulillahnya gue langsung nonton waktu itu dan gue selain sudah pasti cantik dan ternyata beliau merupakan keturunan Inggris, gue juga baru tahu ternyata. Natsia ini member cantik yang lucunya ya lucu, lucu imut. Bisa dia jadi imut, tapi dia juga bisa jadi kocak juga ternyata. Itu yang gue suka. Kocak, jadi ada balance di antara itu yang bikin gue tertarik sama Natsia. Dalam hati gue, ini berbahaya gitu loh. Untungnya nggak ada Virgi waktu itu. Ini berbahaya. Abis itu unit songnya apa tuh? Ingat gak lu? Pak Jadora dia unit songnya apa ya? Gue lupa lagi. Kan ada ini apa namanya? Temo demo. Seinget gue Temo demo deh. Oh Temo demo seinget gue si Natsia tuh. Correct me if I'm wrong lah, gue baru balik sebulan guys, sorry. Natsia yang pertama. Nah yang kedua ini ada si Nala. Ini gue nulis, ini by the way gue nulis di sini ya, gue nulis di WA nih. Di WA, ya pokoknya saya di notes lah, notes gue WA soalnya. Gue tuh ada grup sendiri guys, untuk gue sendiri namanya Bagaska to Optimus Prime. Nah itu, jadi yang baca WA gue cuma Optimus. Nah, Nala ini mirip sebenarnya alasannya sama Natsia gitu loh, mirip-mirip. Dia tuh juga tipe cantik juga, terus mukanya tuh tegas gitu loh. Tapi juga cantik, tapi dia juga bisa nimpalin gitu loh, nimpalin jokes-jokes orang. Nah, ini nyeletuknya boleh banget. Sabilkis Naila ya. Sabilkis Nala. Gue lupa juga deh, nggak tahu deh. Ya namanya Nala lah pokoknya. Si Nala ini gue kayak menarik gitu dan mirip lah alasannya sama Natsia gitu. Abis itu setelah Nala ini sama sekali nggak expect kalau gue bakal demen sama Kimi. Nasibnya kirain Kimi ini sama sekali nggak mungkin. Iya, emang tadi ngomongnya apa? Sama sekali nggak expect. Ini sama sekali nggak expect. Ya udah nanti ganti. Ini ini sama sekali nggak expect gitu. Expector. Oke. Ekspektasikan Chandra. Iya. Kimi kenapa? Kimi ini salah satu yang tergolong sama Ekin, Mikaela, sama Riley. Yang menurut gue kayak, kalian tuh mukanya yang mana sih? Gitu loh, yang mana sih? Gue masih ketuker. Tapi setelah gue nonton beberapa kali kira-kira girls streaming, dan gue nonton Aita Kata, Papa Jador, ada Kiminya, gue lupa. Dan gue lihat profile Twitternya, cantik ternyata Kimi ya. Mengingatkan gue ke Jesslyn Kalista kalau secara visual ya. Jujur. Mengingatkan gue ke Jesslyn Kalista. Tapi kalau misalnya lu lihat di performance-nya juga, Kimi ini adalah salah satu member yang paling lively aja gitu, yang menurut gue kayak hidup dan dia tuh kalau MC tuh tegas, dia mau ngomong apa dia tuh menyampaikannya dengan baik. Kimi itu sumpah gue suka banget. Itu nilai plusnya dia sih, karena basically sebenarnya gue tertarik sama Kimi awalnya gara-gara postingan Twitter sebenarnya. Gue kayak, wih cakep juga gitu. Siapa namanya Kimi? Oke, follow. Terus pas gue lihat di Twitter juga. Kimi itu tuh. Apa? Kenapa dia? Fans Oasis tuh dia sama Kelly. Info aja. Oasis. Oke. Aduh, aku nggak ngikutin Oasis. Aku ngikutin Oscar. Oke. Enggak, tapi beneran. Apa? Ya sorry anjir. Enggak. Oasis udah reuni coy. Ya udah. Reuni dia Oasis. Ya sorry deh buat para Oasis Nation, gua nggak ngikutin. Oasis Mania. Oasis Mania. Oh beneran Oasis Mania? Wow. Bener, Oasis Mania, mantap. Oke. Oasis Mania, mantap. Gimana Kimi? Yang terakhir, ini sebenarnya nggak terakhir sih, tapi nanti ada lagi.
Yang terakhir ini Jemima. Nah, Ada lagi. gini. Kalau Jemima, gua nggak tahu juga Jemima, kenapa gue let's suka go. sama Jemima, karena mungkin semenjak dia ponian kali ya. Dia kan Bagus. ponian tuh baru pas dikira-kira girls juga kemarin kan. Gue kayak tertarik juga sama Jemima, dia asik juga orangnya. Bahkan ada yang nulis bahwa beliau itu mirip sama Marsha pas masih jadi anime itu, gitu kan. Hampir aja. Ada apa cu? Aku nggak tahu ada apa. Gak. Soalnya kalau dengan Jemima ini ada apa? Cerita tersendiri lah gue sama kolega gue. Yang kebetulan lagi dengerin juga saat ini. Oh iya. Kita berdua kami berdua kebetulan udah mantau Jemima dari pas apa meet and greet terakhir yang sebelum inilah. Oh iya. Pokoknya meet and greet pertama mereka lah. Iya, yang gue pakai kaos Captain America itu. Yang Gen 13 pertama kali itu. Okay. Yang gue datang ya, yang kita datang harusnya. Nah, datang dong. Bahkan kita udah mantau dari sejak itu kayak ngelihat ini siapa ya yang kita datang tuh. Ini siapa ya anjir, kayak trainee. Cuman waktu itu ya, waktu awal-awal tuh tampilannya dia, style dia tuh kayak udah umur 20 gitu, maksudnya udah dewasa gitu, udah charming lah. Pas dilihat, lah seumuran Michi anjir. Kaget kan. Makanya pas kemarin tiba-tiba di poni tuh kayak wah gila ini baru. Sesuai dengan apa? Kodratnya. Yang mana bagus. Ya, gue juga baru tertarik beliau itu pas kira-kira Girl Sonichi sih harusnya, karena dia kan baru ponian di situ, dan gue ya wow, mengingatkan gue ke Jamie Marsha. Tapi bagus. Ya gampang lah ngomongin Jamie sama gue lah udah. Iya tapi gue mantau dari day one. Iya, oke. Aman aja. Siap. Nah itu kan 4 ya yang ada alasannya. Ini sisanya juga ada yang nggak ada alasannya sebenarnya. Kayak gue tertarik sama Levi, gue tertarik sama Erin, gue tertarik sama Lily. Erin sama Lily. Oh Lily tuh, wah Lily tuh udah punya karakter sendiri sih. Beliau kalau misalnya emang bisa mendevelop karakternya dengan baik di teater, gue akan sangat mengapresiasi karena karakter dia tuh apa ya? Ada Lily tuh ya. Gue juga selalu penasaran sih Lily tuh lucu gitu tingkahnya gitu, tingkah lakunya, tindak tanduknya tuh kayak polos banget gitu, lucu anjir. Nah iya mungkin itu kalau dia kemarin tuh ada klipnya yang dia salah ngomong apa ya dari apa kan ngebacain surat yang penonton kan kita sering ngebacain surat penonton tuh kita kan mereka suka ngebacain surat penonton pas MC. Terus Lily tuh bacanya apa tulisan fansnya tuh salam dari Lily, ngomongnya D, terus teman-temannya pada bingung kan, member-membernya kok D, pas dilihat lagi D1 anjir, maksudnya satunya kecil jadi dia bacanya D, D1 maksudnya D1 tuh apa? Iya, salam dari D1 maksudnya salam dari D1 D, gitu. Cuman ketulisnya mungkin satunya kecil jadi Lily bacanya D, dan juga pada satu Lily. Iya. Nah dari situ aja ya, anjir ini lucu banget ini anak. Gitu. Oke. Ya itu paling member-member yang menurut gue bikin gue tertarik. Levi tuh lebih ke karena gila cantik banget. Kalau Erin gue suka banget cara dia ngomong gitu. Apalagi kemarin Adit kan. Kalau Erin jujur. Iya aditnya dia tuh. Erin final boss. Yeah. Final boss yapping master itu udah. Ya itu paling kalau dari untuk member saat ini yang bikin gue tertarik. Berarti kalau berapa tuh? 8 total ya? 8. Enggak 7. 8 ya? 7. Oh 7 ya? Ya gue absen mostly trainee semua ya? Nah iya itu menarik juga. Yang gue suka kan berarti tadi ada Nachia, Nala, Jemima, Kimi, Levi, Erin, Lily, 7 ya? Sebenarnya sisanya gue juga tertarik lah, maksud gue Auya menurut gue cantik, Trisha menurut gue lucu. Siapa lagi ya kalau trainee ya? Cuma ini kayak new face ya, the new face gitu loh. Nah, radar lo ya. Betul. Found lagi aja nih. Ya, dan kenapa gue lebih tertarik ke mereka ya karena mungkin gue mencari hal yang baru gitu loh, orang-orang yang baru, karakter yang baru, keseruan yang baru, setlist yang baru ya kan. Apalagi setlist mereka isinya kira-kira girls tuh lagu-lagu enak semua. M1-nya dibuka pakai si
lagu favorit gue di JKT ada Every Kacusa juga. Jadi ya otomatis gue ke situ gitu. Oke. Itu paling untuk member-member yang gue dan Farhan lagi tertarik ya, terutama gue sih, karena gue juga nggak expect kenapa gue bisa balik ngidol. Nah, ngomong-ngomong soal gue balik ngidol, lu tanya dong Far, kenapa gue balik ngidol? Iya. Kenapa lu ngomong-ngomong lu nggak balik ngidol? Apa sih? Kenapa lu sekarang balik ngidol? Gue pun juga nggak tahu jawabannya ya. Kenapa gue balik ngidol ya? Mungkin emang karena lagi mood aja kali ya. Lagi mood aja. Pertama tuh gak inget gak lo? Kenapa? Momentum pertamanya? Kemarin sih pas gue ketemu Bang Irfan dari Kompes Ngidol ya, pas kita lagi ngobrol, lu kenapa balik ngidol? Bang Irfan nanya ke gue. Jawaban gue juga bingung tuh. Ya udah akhirnya gue jawab sesuai apa yang terjadi. Karena gue bikin lagu sih bang, jadi gue balik ngidol. Oh. Karena kan sebenarnya. Jadi. Kenapa? Oh, jadi bikin lagu, bukan nonton dulu. Nah iya, gue bikin lagu dulu. Gue kan bikin lagu Imya Virgi itu Juni. Gue bikin lagu Imya Virgi itu Juni, yang dimana gue kan lagi gak aktif sebenarnya di fandom kan. Ya gue aktif di sosmed lah. Gue aktif di sosmed. Gue melihat para member, para member ya kan. Lagi ketawa nih. Orang di balik layar. Orang di balik layar lagi ketawa nih maksudnya. Ya gitu loh. TikTok member tidak bisa gue hindari lah pasti, atau tubir ada pasti aja yang lewat di gua kan gitu. Info lagi aja ya. Akhirnya gua melihat lah nih gitu loh postingan Virgi yang lagi marah gara-gara kucing digangguin terus dia bilang cicing ya kan. Gue seneng kayak ih cantik ya gitu, lucu ya gitu. Nah di saat yang sama di bulan Juni tuh gue lagi mood untuk bikin lagu juga. Entah kenapa gue sebenarnya lagu udah ada beberapa, bukan cuma CDK sama Imya Virgi doang, lagu gue udah beberapa. Cuma sisanya belum kelar aja gitu, belum dikelarin. Ada yang setengah jadi, ada yang sebenarnya udah kelar tapi nggak gue seriusin aransemennya, produksiannya gitu. Entah kenapa yang ngedrive gue untuk merilis secara official sebuah lagu masih member JKT, bukan teman-teman gue atau siapapun lah gitu loh, masih belum bisa gue, nggak ada moodnya gue ke situ. Akhirnya gue lakukan lah, gue bikin lagu tentang Virgi. Imyah ini juga datangnya tiba-tiba kok, nggak tahu kenapa tiba-tiba Imyah gitu loh. Juni gue tulis lagu, gue bikin lagu segala macam, akhirnya rekaman, jadilah tuh bulan Agustus inget gue jadinya. Cuma emang baru bisa dirilis kemarin tuh pas H-7 meet and greet yang JKT itu, gue uploadnya kan itu. Berarti lo teateran setelah meet and greet? Teateran setelah bener-bener, gue tadi liat kalender Far, gue teateran itu bener-bener seminggu setelah, bahkan kurang dari seminggu setelah meet and greet Pajadora tuh langsung soalnya. Awalnya kan gue cuma pengen Aita Kata karena ada Virgi di situ kan. Iya. Tapi gue kayak langsung. Pajadora nggak ada Virgi, ya udah deh karena gue pengen merasakan euforianya. Kebetulan juga seinget gue first come first serve. Pajadora first come first serve. Auto dapet ya? Betul, dan yang gue nggak expect justru Aita Kata, karena Aita Kata tidak first come first serve, seinget gue ya. Verif ya? Seinget gue ya, dan gue verif. Verif general ya? Iya, gue udah nggak OFC, semenjak kapan gue udah nggak OFC. Gak usah OFC lah ngapain. Iya, dan tidak tertarik juga setelah mendengar kabar dari orang-orang OFC bahwa tidak ada benefitnya sama sekali juga. Selain iya itu juga. Malas gitu. Itu sih paling kenapa gue balik ngidol, gara-gara bikin lagu kalau boleh jujur mah. Ya dan pastilah maksudnya tidak muna gitu loh. Gara-gara member, ya iyalah anjing gitu. Harus pakai anjing ya. Ya emang gara-gara apa kalau bukan gara-gara member? Iya gitu loh. Dan lagu gue ngerasa gue kangen juga dengerin lagu-lagu JKT on a daily basis juga. Apalagi Far sebenarnya yang lupa gue bahas, kenapa gue balik ngidol? Teater pertama gue seinget gue adalah Pertaruhan Cinta Shonichi. Iya betul, karena setlist original juga nih, pas banget. Betul, lagu-lagunya gue suka, lagu-lagunya juga surprisingly enak semua. Iya, gue juga rencana untuk apply Percin. By the way, di hari ini gue lagi nyoba buat apply kira-kira hari Kamis nanti. Tapi gue sih pengennya nonton Pertaruhan Cinta
ya Januari kali ya gitu loh. Kita cobalah apply Januari. Kenapa nggak dua-duanya langsung Desember? Oh iya, duit ya. Januari itu aja dulu. Duit ya. Kalau harga teater masih cepet sih gua gas. Ini 200.000. Lantar lu misalnya lu nonton kira-kira Girls dapet nih. Ntar minggu depan kayak, wih, ada Virgi di Pajadora, apply juga. Kan sama aja 2 kali juga nontonnya. Enggak, aman. Kira-kira Girls hari Kamis ada Virgi. Tenang. Oh, ada Virgi. Ada Virgi. Itulah kenapa yang bikin gue semangat ini juga. Walaupun Virgi dapat Go Mini Jewel, gue agak ya maksud gue Go Mini Jewel tuh US aman lah gitu loh. Bukan US. Kayak Manatsu no Christmas Rose. Tapi Manatsu dari Christmas Rose gue kan masih lebih suka lagunya. Jadi kayak gitu loh, gue gitu. Kalau Go Mini Jewel bukan gue gak suka sih, kayak gak ada ceritanya aja. Kalau Manakuri kan kita ada cerita gitu loh. Jadi lucu gitu loh, tiap kali member tampil gue malah ketawa gitu. Bukan ngecen, gue malah ketawa. Hahaha, si itu teman kita tuh. Gitu loh maksud gue. Kayak lagi aja jagoannya. Gitu. Masalahnya orangnya lagi di sini. Oh iya, ini ada orangnya di sini ya guys. Kita nggak cuma berdua, ada satu lagi orang teman kita lah. Si Manakuri, si sosok Manakuri. Nah itu, tepuk tangan dia. Itu golf clap. Ya, Tiger Woods gue. Ntar abis ini Domi reversi nih, hati-hati lu. Domi reversi. Nah, ini gue sebelum ke topik selanjutnya, gue pengen nanya lu dulu, Far. Kenapa lu gak aktif teateran? Padahal secara lu kenapa gak aktif teateran? Padahal secara konten atau ama komunitas, lu kan sebenarnya cukup reachable dan orang-orang pada tahu lu dan seru-seru juga gitu loh dan terus dia nge-freeze kamera. Gue bengong. Oh, oke. Bengong. Enggak, gue bengong. Gue tuh lagi bengong, bukan nge-freeze. Ya. Lu tau gak kenapa gue bengong? Apa? Lu tau gak kenapa gue tadi gue bengong? Kenapa? Soalnya gue gak nyangka lu bakal nanya kayak gini, guys. Kayak Gak nyangka ya? Gue gak tau ini kenapa. Gue gak nyangka lu. Bentar sebelum. Gue gak nyangka lu. Nggak, sebelum lu jawab, tangan gue tuh udah berhari-hari kayak kena kunyit, tau gak lu? Ada kuning-kuning, gue gak tau kenapa, sumpah. Padahal dari kemarin tuh gue yang lagi eksperimen sama kunyit loh. Nah kan? Funpack aja ya. Iya. Tapi tangan gue aman-aman aja. Kalau ciput, oke. Lu gimana? Gue gak expect lu nanya gini ke gue. Padahal kan gue udah sering cerita ke lu. Gue sebenarnya mau aja, cuman kagak ada waktunya anjir. Gue kalau tiap hari pulangnya jam 5 aman mah. Gas kali ke FX mah bisa nih kayaknya. Cuman sayang sekali kan waktu berkata lain gitu. Gue terbuang dalam waktu coy. Gak bisa nih gini-gini. Iya. Jadi kalau lu nanya kenapa gue nggak teateran ya gue keterbuang dalam itu, jawabannya itu. Makanya waktu itu Farhan tuh pas gue tanya, Far kira-kira gue apply kayak gitu loh besok. Terus, ya gue kalau jadi lu sih apply gas gitu loh. Bener juga sih gue. Farhan tuh put his shoes on my apa sih kalimatnya? Ya gitulah pokoknya. Apa? Ya gitulah pokoknya. Ya apa? Put your shoes in mine. Put your Iya. Gue mau posisikan sebagai itu. Iya gitu loh. Ya which is masuk jelas. Akal. Masalahnya gue cuma apa? Maksudnya gue juga melihat temen gue yang teateran tiap minggu ini, gue juga iri lah jelas kayak. Nih gue kapan ya happy begini nih? Kagak ada happy dari kemana perasaan gue. Nah nggak yang bisa ngeliat TikToknya Jessie lagi, TikToknya Gracia lagi, udah gitu-gitu doang anjir. Nggak, masalahnya lucunya ya, gue kan alhamdulillah udah punya kantor. Kasarnya 5 langkah dari kantor anjing itu teater. Iya, itu privilege. Gila sih, gue kayak anjir deket ya. Enggak, kantor gue bukan di Kemendikbud, bukan, ada di Ben Hill. Enggak jauh gitu loh. Kalau Kemendikbud literal 5 langkah bukan. Kalau lo Kemendikbud juga gokil sih guys. Itu gila sih. Lu tiap masuk Kemendikbud nih, guru gembula gitu lu pasti. Tai. Soalnya kemarin tuh gokil arti tweet lu kan, terus kayak ada lagi nge-reply ini kok mirip guru gembul ya mas. Anjir, dari 2023 gue selalu di reply seperti ini. QRT tweet yang mana? Ada tweet yang lu nge-share komen TikTok lu deh kalau nggak salah, yang jenderal. Sebutkan jenderal favorit kalian. Iya, jebulnya Jenderal Sudirman. Kalau nggak ada Jenderal Sudirman nggak ada FX tuh. Tapi bener kan ya sebutannya jenderal ya, Jenderal Kagami kan? Tapi Jenderal Kagami ya. Udah mau jawab beneran. Jenderal Sudirman.
Ada tuh kemarin yang itu nge-reply gue, ini guru gembul ya mas. Iya, guru gembul. Ya udah terlalu banyak lah yang mirip-miripin Go Gitu. Vivo sama guru gembul. Ntar lihat aja 5 tahun ke depan. Mas Yosi Sudarso Mirip ya gitu. Jackie Chan. Nah boleh. Beda. Jackie Chan kan nggak flexing ya anjir. Yeah. Oke, itu alasan gue tidak teateran karena terbuang dalam waktu. Tapi ayolah maksud gue gitu loh. Kemarin aja sih. Ayo gue juga mau anjir. Tote PPM aja udah ramunean. Kalau besok bisa ayo gue, kalau Jumat bisa ayo gue, Sabtu bisa ayo, nggak bisa aja masalahnya. Gue juga capek ya. Aduh, ya Allah. Mana ini? Tolonglah. Oke. Ya itulah ya. Jadi ya situasi gue dan Farhan tuh cukup berbeda. Itu yang bikin gue sedih sih sebenarnya karena kayak Kenapa lu sedih anjing? Gue gak ada temen anjing. Gue gak ada temen. Harusnya gue yang sedih. Kenapa jadi lu yang sedih? Aduh. Gue gak ada temen, Far. Gini. Mungkin gue banyak lah temen. Kemarin gue sama Tote bahkan teateran. Iya. Sekarang gue alhamdulillah kenal Bang Irfan gitu loh. Gue kemarin ketemu Gifar juga di teater. Sekarang tuh kalau mau ngegesrek, sekarang teman-teman gesrek gue ada Haikal, Ferdi, sama Daeng gitu loh. Oke lah, mereka seru untuk gesrek. Tapi yang apa ya, satu frekuensi gitu loh, kagak ada nih. Belum ada gue satu frekuensi gesrek atau lagu atau member atau opini bahkan opini. Tapi waktu itu kita waktu itu kita nonton teater bareng tuh yang sama Ade lo. Ingat gak lo yang bertiga tuh? Ya kan hari Selasa, gimana gue caranya lupa anjir. Iya, maksud gua itu pun juga kayak berlangsung dengan ya udah biasa. Iya, biasa. Lu inget gak? Biasa aja kan ya, kayak nonton kelar ya udah pulang. Iya sih, cuman gua nggak juga waktu itu kayak emang nggak tahu ya, itu waktu belum seru kali ya, tahu. Iya. Ya udah gitu. Mungkin waktu itu gue tuh lagi OTW hiatus tau gak sih lu, jadi gue gak terlalu excited juga. Itu 2023 anjir. Bahkan itu lu belum kerja guys, tahu gue dah. Gue tuh consider myself hiatus tuh. Iya sih. Masih gondrong anjir. Iya. Kan. Nah sekarang kan tapi anjir. Iya sekarang kan dulu gak ada Jemima, Far. Sekarang ada Jemima. Jadi Jemima. Jadi bawa dia. Jadi dia alasannya. Oke. Gitu Jemima tunggu ya. Jemima tunggu nanti. Di row F. Jemima Chan. Di row F ada Farhan. Tunggu. Di row F gitu. ada Farhan. Kemarin gue F20 kok inian. Nanti gue F2000. Lu tau F2000 enggak? F2000 tuh apa? Ada senjata di Point Blank F2000, lu cariin ntar. Gue Alt F4. Oke. Gitu. Itu paling ya, kita udah ngomongin apa? Member yang lagi bikin tertarik, kenapa gue balik JKT-an, kenapa Farhan jarang teateran. Nah terakhir ini gue juga nggak tahu sih lu. Ada konten guys. Ada yang lewat. Damn. Konten inian. Kami gila Gen 9 cuy. Chemistry. Gue. Gen 9. Gue. Gen gue. Ya. Ada yang kelewat nggak? Nggak ada yang kelewat karena gue pengen ngomongin. Itu. Ya. Apa? Ini terakhir aja. Opini situasi JKT saat ini. Iya itu. Itu memang. Iya. Opini situasi JKT saat ini dari pandangan lu dulu deh, gue. Dari pandangan lu. Dari pandangan gue, opini situasi JKT saat ini harusnya aman terkendali ya, dibanding gue lupa deh. Harusnya sih tahun ini ya. Ini karena udah masuk bulan Desember, harusnya sih lebih adem dibanding tahun kemarin ya. Nggak tahu kenapa kalau tahun kemarin tuh kayak ada aja yang gitu. Tahun ini tuh justru bukan JKT yang lagi panas, tapi negara ini. Itu kayak tiap tahun deh, tapi oke. Iya, cuma lebih, kalau menurut pandangan kasar gue aja ya, kayak lebih kayak grafiknya nih kayak segini lah, nih 2024 nih 2025 juga di bawah. Nah itu lebih adem sedikit. Oke, ada lagi? Paling itu doang sih. Kalau misalnya kita mau ngomongin situasi yang konteksnya tuh tubir gitu ya, paling itu. Kalau misalnya cara rilisan dan sebagainya macam, kill. Itu setlist original udah. Oh iya. Apa namanya? Ibaratnya benchmark paling. Nggak tahu ya itu cara JOT bikin gebrakan selain setlist original. Untung itu tahun ini ya. Jadi itu
mantapnya di tahun ini tuh Satis Original justru. Satis Original sih emang Gitu. yang paling gila sih memang. Itu paling kayak nutup lah bagusnya itulah. Dan dibawain berapa lagu Satis Original sering dibawain di off air sekarang, kayak Sampai Jumpa Lagi, Sahabat Atau Cinta. Ini City Sahabat Atau Lights. Cinta kemarin tuh sempet ya. Jadi kayak akhirnya lagu City Lights pernah ya. Nah, City Lights jadi kemarin. akhirnya kayak weh dibawain juga nih. Jadi nggak sia-sia lagu nggak sia-sia di teater doang lagunya, seenggaknya semua orang denger gitu. Halayak ramai dengar. Oke. Gitu. Ya itu nilai plusnya lah. Oke. Itu dari lu ya. Karena kalau perbandingan sih gue nggak bisa bandingin ya, karena gue tidak menonton ya gue tidak ngelihat situasi JKT di tahun 2024 terutama di pertengahan seperti apa. Gue juga baru ngikutin lagi tahun ini di bulan Oktober, ya jatuhnya Oktober lah ya gitu loh, mengikuti, memperhatikan gitu loh seperti apa sih JKT sekarang. Cuma malah sebenarnya gue bukan mau komen dari fandom tubir atau rilisan, gue lebih ke apa ya, reaksi orang-orang di netizen, reaksi netizen terhadap JKT sekarang yang gue lihat memang sudah tidak sebesar 2022, 2023 ya. Iya, betul. Itu juga sangat menurun loh. Benar. Gue setuju. Gue ya mungkin apakah itu hal yang bikin gue balik lagi ke fandom juga, karena orang-orang juga udah gak terlalu menggandrungi JKT sekarang. Maksud gue orang-orang awam ya, orang-orang awam atau fans baru yang dulu fans new era ya sebutannya gitu loh. Iya. Apakah itu? Gue nggak yakin sih, karena kan ya tadi alasan gue bilang gara-gara gue bikin lagu dan gue suka sama Virgi gitu. Itu sih yang gue notice. Tapi ya lagi-lagi bener sih guys. Kenapa? Beberapa waktu ke belakang juga gue belum denger, malah nggak ada kayaknya, nggak ada kayak berita-berita ibaratnya wota-wota baru yang ibaratnya berulah gitulah, nggak ada. Udah kayaknya emang grafiknya lagi nurun aja, kefilter dengan sendirinya lah. Mungkin puncaknya kalau lo ingat waktu zaman kita ngonten Konbi itu yang Lasonya Cika kan rame banget tuh, kreator yang gila banget tuh. Mungkin itu peaknya, peak Olimpik. Nah itu ramenya. Sekarang udah kayak kefilter lah, jadi agak down. Bagus juga sebenarnya sih. Buat kita. buat gue. Mereka nggak tahu. Buat JKT. Buat mereka nggak gini Fevar. Kalau ngomongin JKT ya, gue rasa duitnya udah aman semua dari harusnya ya. Dari IDN udah aman semua sih harusnya. Aduh ngomongin duit nih. Iya. Ya tapi ya benar kan, maksud gue secara ini bener. Udah aman dari IDN, jadi mereka melakukan kesalahan apapun sudah pasti di cover dengan baik dengan IDN ya kan, apapun itu sebenarnya. Semoga. Ya dan sepertinya kita konten terakhir masih banyak konten kreator ya. Ya nggak sih? Nggak, gue nanya beneran ini. Bener. Gue cuma ketawa aja. Bener. Jujur gue nih ya, maksudnya kalian kan gue nyebut nama ya nggak apa-apa ya. Kalian memboikot Rangga Pranendra itu satu. Kalian memboikot Mindam Random sama SJW48. Sekarang jadi kosong jujur. Maksudnya ya masih ada Robby. Ini kan gue sebagai konten kreator, Far. Gue sebagai konten kreator JKT ya. Jadi POV gue dulu nih. Sekarang sih masih ada Robby ya kan. Terus kemarin gue baru discover ada yang namanya Pak Besut juga. Sama lah mirip kontennya sama Robby. Yung Idol lagi ngilang nih, gue nggak tahu beliau kemana nih. Bang Pi sama si Bang Iqbal. Sama ini Bang Mufki, Bang Irfan, Bang Givar. Bab. Ya. Ya udah gitu loh. Jadi maksud gue ya udah menghilang aja mereka, gue kehilangan tontonan gitu. Jadi ya udah. Berarti sorry. Berarti implikasi dari ucapan lo kan berarti saatnya lu kan yang Enggak. Lu namanya ngasih pressure, bro. Enggak gitu dong, anjing. Ya enggak apa, amin dong, amin. Kan kali aja. Dengan lu sering live, dengan lu sering konten, gue coba ingin ini kan bisa lah, rise sedikit kan bisa. Ntar found lagi aja kan. Menginikan anuan tuh apa? Ramuan. Ini kan ya Jarvis dianuin apakan lah biar gitu. Kekonsistenan ini. Paling suka itu tuh Jarvis. Iya. Kekonsistenan ini yang gue harap ada. Kursi Konbin ini bakal beneran gue bikin jadi segmen, tapi logo atau apa aja ntar dulu lah. Mungkin gue ngambil beberapa aset dari Konbin ini, paling ntar gue buka kanvanya. Ambil aja. Gak usah izin udah. Ntar gue cari deh. Mungkin apa ya. Nggak lu bikin aja baru deh.
Nah masalahnya gue ngedesain gak bagus bro. Jadi kita langsung hadirkan saja desain. Oh enggak ya? Oh sorry. Lu mau undang Suno AI. Suno AI? Itu lagu dong. Kalau ini lagu. Emang Suno nggak bisa disuruh gambar? Gue nggak tahu sih. Katanya AI. Gak bisa disuruh ngapain iya aja. Juga ya, bener juga ya anjing. Lo bukan lo pikir lo keren, lo pikir lo AI. Ya udah palingnya yang gitu. mau dibahas itu aja untuk di episode pertama. I'm gonna make this the first episode dah. Gua nggak tahu episode keduanya kapan. Gua harap bisa konsisten beneran, dan Farhan kalau gua ajak mau secara sebenarnya gini kursi konsisten, bukan kursi konbini. Kursi konsisten. Kurkons anjay. Kurkons. Gini. Okay. Bukan permasalahan Farhan mau diajak apa enggak, lebih tepatnya semoga gue dapet topik kali ya. Karena sebelum gue ngajak siapapun, iya ya gini, sebelum gue ngajak siapapun, gue harus ada topik dulu. Kan ini konten gue. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada penting sih. Tiba-tiba gue ngajak orang tapi nggak ada topik kan, ya aneh aja gitu. ya kalau mau gampang mah ini aja yang Apa? Riding yang lagi rame aja tiap harinya, tiap minggunya gitu. Nggak setiap hari, tiap minggu dong. aja. Ntar gue dikata ngikutin. Apa? Gue kayak sebelah dong, ntar gue dikata ngikutin. Nah kan konbini juga gitu. Oh iya deng. Konbini kan juga nggak semua orang juga gitu anjir. Lu berita hari ini, masa berita ngomongin beda sendiri. Iya kan, setiap orang kan kayak gitu pasti. Okay. Ada apa itu copyright semua milik Tuhan yang maha kuasa. Siapa yang ngomongnya? Kayak kenal. Oke lah. Gitu. Itu paling far untuk konten episode pertama. Gue olahraga dulu ya, udah pakai jersey nih. Gue mau jogging malam. Gue juga nih, gue pengen PES 4 nih, gue sekarang PES 4. Gue pengen PES ini 4, dulu nih, menguasai Eropa. Anjay. Padahal kemarin gue nonton Chelsea Arsenal ketiduran anjing. Belum gol. Gimana mau menguasai Eropa? Ketiduran. Secara time zone aja udah beda. Ya udahlah kalau gitu, terima kasih teman-teman sudah nonton. Ini akan gue namai kursi konbini. Oke, sip. Kita ketemu lagi aja. Thumbnailnya ya nanti kita screenshot aja. Thumbnailnya ini. Oke. Thumbnailnya kan ini belum ending, Far. Gue belum ngabisin videonya, lu udah thumbnail aja lu. Ya udahlah. Ya udah screenshot aja dulu. Oh ya udah. Ya udah kalau gitu terima kasih. Gue. Kalau misalnya kalian ada requestan apa buat gua reaction lagu atau pertanyaan apa buat gua ngapain, bolehlah ke saweria.co/bagas. Lu begini nggak ada apa-apa, Far. Lu begini nggak ada apa-apa. Ntar taruh Saweria iya, oke, sip. Di gini aja. Ya udah. Biar nggak nutupin muka lu. Di saweria.co/bagaska24 silakan lah gitu loh. Kalau gitu kita ketemu lagi jadi episode kedua and thank you.